Tertawa kecil itu terdengar seperti ejekan nasib di dalam hanggar yang dingin. Sembuhkan aku dan hidupkan jet mewahku. Maka semua ini untukmu. Kalimat itu meluncur dari bibir seorang gadis Jepang yang duduk di kursi roda, lalu berubah menjadi tangis yang tertahan di tenggorokan. Di hadapannya berdiri sebuah jet putih mengilap, warisan terakhir ayahnya, yang selama 2 tahun hanya menjadi benda mati. Tidak menyala, tidak bergerak, seolah ikut berkabung bersama hidup yang runtuh. Bayangkan suasana pagi di Tokyo setelah hujan semalam. Langit masih menggantungkan mendung seperti kain kelabu yang tidak mau disingkirkan. Angin menyusup lewat celah pintu baja hanggar, menusuk sampai ke tulang. Di luar, suara mesin derek kadang menggeram jauh. Tapi di dalam hanggar, ada satu sudut yang heningnya tidak wajar, hening yang terasa seperti orang menahan napas terlalu lama. Disitulah gadis itu berada, sendirian, menatap jet yang membisu seakan menatap masa lalu yang tidak mau kembali. Namanya Aiko. Baru 23 tahun, tetapi matanya seperti sudah melewati puluhan musim kehilangan. Rambutnya panjang, hitam kecoklatan, jatuh pelan di bahu. Kedua tangannya diletakkan lemah di pangkuan. Tangan kanannya dibalut perban tebal, putihnya mencolok seperti tanda bahwa luka itu belum selesai. Tangan kirinya menggenggam roda kursi, bukan karena ingin bergerak, tapi karena hanya itu yang masih bisa ia lakukan untuk merasa punya kendali atas hidupnya sendiri. 2 tahun lalu, Aiko menjadi pewaris tunggal perusahaan jet mewah milik ayahnya. Seharusnya itu menjadi awal sebuah bab baru. Tapi yang datang justru tragedi. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan pesawat, dan dunia Aiko ikut runtuh di hari yang sama. Tak lama kemudian, ketika ia mencoba menerbangkan jet pertamanya, kecelakaan serupa menghantamnya seperti kutukan yang meniru luka lama. Tubuhnya lumpuh, mimpinya patah, dan sejak saat itu, jet yang ia kendarai seperti ikut mati bersama senyumnya. Ia menatap jet itu dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik seperti berbicara pada seseorang yang sudah tidak ada. Sudah 2 tahun, Ayah. Pesawat ini tidak bergerak sedikit pun. Suaranya kecil, tapi rasa sakitnya besar. Air matanya jatuh ke perban di tangannya, membasahi kain putih yang seolah terus mengingatkan bahwa ia bukan lagi Aiko yang dulu. Aiko yang dulu bisa tertawa. Aiko yang dulu bisa menggenggam kemudi. Aiko yang dulu percaya langit adalah rumahnya. Saat itulah langkah kaki pelan terdengar dari ujung hanggar. Bukan langkah teknisi, bukan langkah manajer. Langkah itu pelan, menunduk, seperti orang yang terbiasa berjalan tanpa ingin terlihat. Seorang pria berkulit sawo matang, memakai jaket kerja kebesaran. Sepatu yang solnya sudah terkelupas, membawa ember dan kain pel basah. Ia menyapu lantai hanggar dengan gerakan teratur, lembut, seperti takut mengganggu kesunyian yang sedang berkabung. Namanya Ardi. 28 tahun, TKI asal Garut, Jawa Barat. Baru 2 hari ia diterima sebagai tenaga kebersihan outsourcing di perusahaan itu. Di mata orang-orang, ia hanya bayangan di sudut ruangan, bagian dari latar belakang yang tidak penting. Tukang pel, tidak lebih. Tidak perlu diketahui, tidak perlu dihormati, dan mungkin tidak pantas berada dekat pewaris. Tapi saat Ardi menyapu mendekati jet putih itu, langkahnya melambat. Ada sesuatu yang menahan matanya. Bukan kilau bodi pesawat, bukan logo perusahaan yang megah, melainkan sosok di kursi roda itu, tatapan kosongnya, kesepiannya, tangannya yang dibalut perban, air mata yang jatuh tanpa suara. Ardi tidak tahu kenapa, tapi dadanya terasa sesak. Seolah ia sedang melihat seseorang yang tidak hanya kehilangan kemampuan berjalan, tetapi juga kehilangan alasan untuk bertahan. Ardi menyapu makin dekat, bukan untuk mencari perhatian, bukan untuk ikut campur, hanya karena area itu juga bagian dari pekerjaannya. Namun tiba-tiba, sebuah teriakan keras memecah hening, menggetarkan udara, hanggar seperti cambuk. "Hei, jangan dekat-dekat pewaris kami." Suara itu datang dari Yamato, kepala teknis yang sudah 20 tahun bekerja di perusahaan itu. Wajahnya tegas, langkahnya cepat, matanya tajam seperti pisau yang sudah lama terbiasa menghakimi.
Ardi terkejut sampai ember di tangannya hampir terjatuh. Ia buru-buru menunduk dalam-dalam, panik, lalu berbicara dengan suara yang bergetar sopan. "Maaf, Pak. Saya hanya mau bersihkan area ini." Yamato tidak peduli. Ia berjalan cepat, menarik Ardi menjauh seolah Ardi membawa kotoran yang bisa mencemari tempat suci. "Kau pikir kau siapa? Jet ini tidak boleh disentuh sembarang orang. Bahkan teknisi senior pun harus izin, apalagi kau cuman tukang pel." Kalimat itu bukan sekadar hinaan, itu stempel, itu batas. Itu cara dunia berkata, kamu tidak punya hak untuk berada dekat sesuatu yang berharga. Ardi hanya mengangguk, tidak membela diri. Ia mundur pelan, menelan semua rasa panas di dadanya. Tapi sebelum ia benar-benar menjauh, ia sempat menoleh sekali. Di kejauhan, Aiko menunduk. Ada air mata di ujung matanya. Dan tangan kirinya sedikit bergetar. Getaran kecil, hampir tidak terlihat. Tapi Ardi melihatnya. Dan anehnya, getaran itu menancap di pikirannya seperti paku. Seolah tubuh Aiko sedang berusaha mengatakan sesuatu yang mulutnya sudah terlalu lelah untuk mengucapkan. Hari berlalu seperti biasa. Jet tetap mati. Para teknisi tetap sibuk berbicara dengan bahasa teknis yang terdengar dingin. Aiko tetap diam. Ardi tetap menyapu, menerima upah harian yang nyaris hanya cukup untuk makan dan mengirim sedikit ke kampung. Tapi malam itu, di pondokan kecilnya di belakang pabrik, Ardi tidak bisa tidur. Wajah Aiko terus muncul di kepalanya. Kursi roda itu, perban putih itu, tatapan yang kosong tapi sebenarnya penuh teriakan minta tolong. Ardi menatap langit malam dari jendela kecil, mendengar samar-samar suara mesin jauh di luar, lalu bergumam pelan seolah bicara pada dirinya sendiri. Kenapa? Jet mewah itu terasa seperti memanggil aku, dan tanpa Ardi sadari, pertanyaan itu akan menyeretnya ke sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan sebagai tukang pel. Karena besok di hanggar itu, ia akan mendengar satu kalimat teknis yang mengubah semuanya. Kalimat yang akan membuka pintu menuju rahasia yang selama 2 tahun disembunyikan rapat-rapat. Pagi itu hanggar kembali dipenuhi suara langkah dan dengungan alat. Cahaya matahari menembus dari celah atap kaca, jatuh tepat di badan Jet putih yang tetap diam seperti patung mahal tanpa jiwa. Aiko sudah berada di sana sejak subuh, didorong oleh asistennya, duduk di posisi yang sama seperti kemarin. Matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya seperti tenggelam di tempat lain di antara ingatan tentang ayahnya dan rasa takut bahwa hidupnya akan berhenti di titik ini selamanya. Para teknisi berkumpul di dekat sayap kiri pesawat. Mereka berbicara cepat, menggunakan istilah teknis yang rumit. Suara mereka datar dan lelah. 2 tahun mencoba. 2 tahun gagal. Tidak ada lagi semangat, hanya rutinitas yang dijalankan karena gaji. Salah satu dari mereka menghela napas panjang sambil membuka panel mesin. Aneh, gumamnya pelan tapi cukup terdengar. Tegangan masuk normal. Sistem bahan bakar juga tidak ada masalah, tapi saat start, semuanya mati. Seolah ada sesuatu yang sengaja memutus alirannya. Kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk udara. Tidak ada yang menanggapi dengan serius. Yang lain hanya mengangkat bahu, lalu menutup kembali panel dengan bunyi logam yang dingin. Yamato berdiri dengan tangan terlipat, wajahnya masam, jelas tidak ingin mendengar teori baru yang bisa memperpanjang masalah. Sudah cukup. Kita hentikan dulu hari ini. Pesawat ini mungkin memang tidak ditakdirkan terbang lagi. Kata-kata itu jatuh seperti vonis mati. Aiko menutup mata, dadanya terasa sesak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Seakan seluruh dunia sepakat untuk menyerah, sementara hanya dirinya yang masih ingin bertahan. Di sudut hanggar, Ardi menyapu lantai dengan gerakan pelan. Ia pura-pura tidak mendengar, tapi telinganya menangkap setiap kata. Ketika ia mendengar kalimat tentang sistem yang seolah sengaja memutus aliran, alisnya sedikit berkerut. Tangannya berhenti bergerak sesaat. Bukan karena ia mengerti sepenuhnya, tapi karena kalimat itu terasa familiar. Ardi menelan ludah. Ingatannya melayang jauh ke bengkel kecil di kampung halamannya. Ayahnya dulu hanyalah montir motor, tapi sering memperbaiki apa saja yang rusak, dari mesin air sampai genset tua. Ardi kecil sering dimarahi karena terlalu banyak bertanya.
Tapi dari situlah ia belajar satu hal sederhana yang selalu diingatnya sampai sekarang. Kalau mesin kelihatan normal tapi tidak mau hidup, biasanya bukan karena rusak, tapi karena ada yang sengaja atau tidak sengaja memutus jalannya napas. Ardi kembali menyapu, tapi pikirannya tidak bisa berhenti bekerja. Matanya sesekali melirik ke arah jet itu, memperhatikan kabel, posisi panel yang belum tertutup rapat. Ia tidak berani mendekat. Kata-kata Yamato kemarin masih terngiang di telinganya. Tukang pel, tidak boleh mendekat, tidak pantas. Saat para teknisi mulai bubar, Aiko masih duduk diam. Asistennya berdiri di samping, ragu-ragu. Nona, kita kembali saja. Udara di sini dingin. Aiko tidak menjawab. Ia hanya menatap pesawat itu dengan mata yang mulai basah. Setelah semua orang pergi, hanggar kembali sepi. Terlalu sepi. Sunyi yang membuat suara napas sendiri terdengar seperti beban. Ardi menyelesaikan pekerjaannya. Ketika hampir keluar, ia melihat Aiko masih di sana. Sendirian. Tidak ada Yamato. Tidak ada teknisi. Hanya mereka berdua dan jet yang mati. Jantung Ardi berdebar kencang. Ada sesuatu dalam dirinya yang berteriak agar ia pergi saja. Tapi ada suara lain, lebih pelan, lebih keras di hati, yang berkata bahwa jika ia pergi sekarang, ia akan menyesal seumur hidup. Dengan langkah ragu, Ardi mendekat beberapa meter. Ia berhenti, menunduk sopan, tidak berani menatap langsung. Maaf, Nona. Aiko sedikit terkejut. Ia menoleh. Untuk pertama kalinya, matanya bertemu dengan mata Ardi. Mata yang sederhana, jujur, tanpa niat apapun selain rasa khawatir yang tulus. Ada apa? Suara Aiko pelan, hampir berbisik. Ardi menelan ludah. Saya bukan teknisi. Saya hanya tukang bersih-bersih. Tapi, tadi saya dengar pembicaraan mereka tentang sistem yang seperti terputus sendiri. Aiko menatapnya lebih dalam. Tidak marah, tidak tersinggung, hanya penasaran. Lalu, Ardi menarik napas. Kalau boleh jujur, mungkin masalahnya bukan di mesinnya, tapi di jalur yang sengaja diputus, bukan rusak, disembunyikan. Udara di antara mereka terasa menegang. Aiko membeku. Kata-kata itu seperti petir kecil yang menyambar tepat di dadanya. Disembunyikan? Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Ardi menggeleng pelan. Saya tidak tahu pasti, tapi ayah saya montir. Dulu sering bilang begitu. Mesin yang seperti ini biasanya tidak mati sendiri. Ada tangan manusia di baliknya. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Aiko menatap jet itu lagi, lalu menutup mata. Jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, bukan rasa putus asa yang ia rasakan, melainkan sesuatu yang nyaris terlupakan, harapan. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, langkah kaki keras terdengar dari belakang. Suara sepatu yang familiar, penuh otoritas. Yamato kembali. Apa yang kau lakukan di sini? Nada suaranya dingin, berbahaya. Ardi langsung pucat. Aiko membuka mata, menatap Yamato, lalu menatap kembali Ardi. Di detik itu, Aiko harus membuat pilihan. Mengusir pria ini seperti semua orang lain, atau mendengarkan kata-kata yang mungkin menjadi satu-satunya jalan keluar. Dan pilihan itu akan mengubah hidup mereka berdua. Yamato berdiri tegak di belakang Ardi. Bayangannya jatuh panjang di lantai, hanggar seperti dinding yang tiba-tiba menutup semua jalan keluar. Udara terasa semakin dingin. Ardi menunduk dalam-dalam, jantungnya berdegup keras sampai telinganya berdengung. Ia tahu satu kata salah saja, pekerjaannya bisa hilang saat itu juga. Bahkan mungkin lebih dari itu. Saya hanya membersihkan area, Pak, jawab Ardi pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh rasa takut. Yamato mendengus. Membersihkan? Atau mengganggu pewaris kami dengan omong kosongmu? Matanya melirik ke arah Aiko, lalu kembali menusuk Ardi. Kau pikir kau bisa bicara soal mesin? Kau bahkan tidak tahu nilai jet ini. Aiko mengangkat tangannya perlahan, gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat Yamato terdiam. Untuk pertama kalinya, ia memandang asistennya itu bukan sebagai bawahan yang patuh, melainkan sebagai seseorang yang baru saja menyentuh batas kesabarannya. Biarkan dia bicara, kata Aiko pelan, tapi tegas. Yamato terkejut.
Nona, Aiko, dia hanya pekerja kebersihan. Tidak pantas, aku bilang. Biarkan dia bicara. Nada suara Aiko tidak meninggi, tapi ada kekuatan di sana. Kekuatan yang sudah lama terkubur di balik kursi roda dan luka batin. Yamato terdiam, rahangnya mengeras. Ia melangkah mundur setengah langkah meski jelas tidak rela. Ardi mengangkat wajahnya sedikit. Ia tidak berani menatap Aiko terlalu lama. Tangannya gemetar. Saya tidak bermaksud kurang ajar, Nona. Saya hanya merasa ada yang janggal. 2 tahun, teknisi terbaik tidak menemukan kerusakan besar. Itu aneh. Yamato tertawa sinis. Dan menurutmu, apa yang kau tahu tentang 2 tahun kerja kami? Ardi menelan ludah. Saya tahu rasanya memperbaiki mesin yang kelihatannya baik-baik saja, tapi tidak mau hidup. Biasanya, bukan karena mesinnya rusak, tapi karena ada bagian kecil yang sengaja diputus, disembunyikan rapi. Kalau tidak dicari dengan cara yang salah, tidak akan ketemu. Kata-kata itu menggantung di udara. Aiko memejamkan mata sebentar. Ingatannya berputar cepat. 2 tahun lalu, tepat setelah kecelakaan, beberapa dokumen teknis hilang. Ayahnya dulu sangat protektif soal jet ini. Bahkan tidak semua teknisi diberi akses penuh. Dan Yamato selalu ada di sana, terlalu selalu. Yamato tersenyum tipis, senyum yang tidak menyentuh mata. Cukup, ini tidak lucu. Nona, saya sarankan kita kembali ke kantor. Anda butuh istirahat. Aiko membuka mata. Kali ini, tatapannya lurus, tajam, berbeda dari sebelumnya. Tidak, saya ingin dia melanjutkan. Hanggar kembali sunyi. Ardi merasakan keringat dingin di punggungnya. Ia tahu, sejak saat itu, tidak ada jalan mundur. Saya hanya butuh waktu melihat satu bagian. 5 menit saja. Kalau saya salah, saya pergi. Saya minta maaf dan tidak akan bicara lagi. Yamato hampir meledak. Tapi Aiko mengangkat tangannya sekali lagi. 5 menit. Itu saja. Dengan wajah tegang, Yamato memberi isyarat kasar ke arah Ardi. Cepat! Ardi berjalan mendekati jet. Setiap langkah terasa berat. Ia membuka panel kecil di sisi bawah yang sebelumnya sempat ia lihat setengah tertutup. Tangannya bergerak hati-hati, seperti orang yang sedang menyentuh sesuatu yang rapuh. Matanya menyapu kabel-kabel di dalam. Napasnya tertahan. Ini, gumamnya pelan. Apa mintanya Aiko cepat? Ardi menunjuk ke satu jalur kabel yang tampak normal. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, ada sambungan kecil yang tidak standar. Diselipkan rapi. Hampir tak terlihat. Ini bukan putus karena usia. Ini diputus manual. Sengaja. Yamato membeku. Untuk sepersekian detik, wajahnya kehilangan warna. Aiko merasakan dadanya bergetar. 2 tahun. 2 tahun ia menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan takdir, menyalahkan langit. Dan sekarang, sebuah kemungkinan lain muncul. Bukan kecelakaan, bukan kutukan, tapi pengkhianatan. Siapa yang melakukan ini? Suara Aiko bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang mulai bangkit. Ardi menelan ludah. Saya tidak tahu, Nona, tapi orang itu pasti punya akses penuh dan tahu persis apa yang dia lakukan. Mata Aiko perlahan beralih ke Yamato. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Yamato tidak segera berbicara. Keheningan itu berbicara lebih keras dari kata apapun. Di detik itu, Aiko sadar masalah jet ini jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Dan pria sederhana di depannya, tukang pel yang selama ini tak terlihat, baru saja membuka pintu menuju kebenaran yang berbahaya. Dan di balik pintu itu, ada rahasia yang bisa menghancurkan seluruh perusahaan. Keheningan di hanggar berubah menjadi sesuatu yang menyesakan. Bukan lagi sunyi yang pasrah, tapi sunyi yang penuh ancaman. Aiko masih menatap Yamato tanpa berkedip. Tangannya mencengkeram sandaran kursi roda begitu kuat sampai ruas jarinya memutih. Jantungnya berdegup keras, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang selama ini terkunci akhirnya menemukan celah untuk keluar. Yamato berdeham, mencoba menguasai keadaan. Nona Aiko, ini terlalu serius untuk dibicarakan dengan orang luar. Kita harus menutup panel itu sekarang. Ini bisa berbahaya. Berbahaya? Aiko tersenyum tipis, senyum yang pahit.
Berbahaya bagi siapa, Yamato? Bagi pesawat ini? Atau bagi orang yang menyentuh kabel itu? Nada suaranya lembut, tapi setiap kata seperti pisau. Yamato terdiam. Untuk sesaat, wajahnya tampak tua, lelah, seolah beban rahasia yang ia bawa selama 2 tahun mulai menariknya ke bawah. Ardi berdiri kaku di samping panel terbuka. Ia sadar dirinya berada di tengah badai yang bukan miliknya. Jika salah langkah, ia bisa menjadi korban pertama. Tapi ada satu hal yang membuatnya bertahan. Tatapan Aiko. Tatapan seseorang yang akhirnya ingin tahu kebenaran, apapun risikonya. Ayah saya... Aiko mulai bicara. Suaranya sedikit bergetar. Ayah saya selalu berkata, kepercayaan adalah bahan bakar terpenting sebuah pesawat. Tanpanya, mesin paling sempurna pun tidak akan terbang. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Jadi katakan padaku, Yamato. Apakah aku salah mempercayaimu? Yamato menoleh ke arah lain, rahangnya menegang. Saya hanya menjalankan perintah. Kalimat itu jatuh seperti bom kecil. Aiko tertegun. Menjalankan perintah? Dari siapa? Yamato tertawa pendek, suara yang terdengar hampa. Dari orang-orang yang tidak ingin perusahaan ini tetap di tangan seorang gadis lumpuh. Mereka bilang, jika pesawat ini tidak pernah terbang lagi, Anda akan menyerah. Menjual saham. Pergi. Setiap kata menghantam Aiko tanpa ampun. Selama ini, ia mengira dunia hanya bersekongkol melawannya lewat nasib. Ternyata ada manusia di balik semuanya. Manusia yang tersenyum di depannya setiap hari, yang bersumpah setia pada ayahnya. Siapa mereka? Tanya Aiko. Suaranya dingin. Yamato menggeleng. Jika saya menyebut nama, saya selesai. Aiko menatap Ardi, lalu kembali ke Yamato. Tidak, kau sudah selesai sejak 2 tahun lalu. Hari ini, aku ingin kebenaran, dan kau akan memberikannya. Ardi merasakan tenggorokannya kering. Ia tahu pengakuan ini baru permulaan. Di luar hanggar, suara kendaraan terdengar samar. Dunia berjalan seperti biasa, sementara di dalam hanggar, masa depan sebuah perusahaan sedang dipertaruhkan. Aiko menoleh pada Ardi. Bisakah ini diperbaiki? Pertanyaan itu sederhana tapi berat. Ardi menatap kabel yang diputus itu sekali lagi. Tangannya gemetar, tapi matanya mantap. Bisa. Tapi tidak sekarang. Kita harus buka semuanya. Dan kita harus hati-hati. Orang yang melakukan ini pasti akan mencoba menghentikan kita. Aiko mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya, ada api kecil menyala di dadanya. Bukan api dendam, tapi api untuk hidup kembali. Yamato, kau diskors mulai hari ini. Jangan mendekati hanggar ini lagi. Yamato terkejut. Nona, keluar, satu kata. Tegas, tanpa ruang tawar-menawar. Yamato menatap Aiko beberapa detik, lalu menunduk. Langkahnya menjauh, berat, seolah setiap langkah membawa serta penyesalan yang terlambat. Saat Yamato menghilang di balik pintu hanggar, Aiko menghembuskan napas panjang. Ia menatap Ardi, pria yang kemarin bahkan tidak ia kenal namanya. Sekarang, pria itu berdiri di antara dirinya dan kebenaran. Namamu siapa? Tanya Aiko pelan. Ardi. Saya Ardi, Nona. Aiko mengangguk. Ardi, jika kau membantuku menghidupkan pesawat ini, aku akan melindungimu. Apapun yang terjadi, Ardi terdiam. Janji itu terdengar berat, tapi juga tulus. Ia mengangguk pelan. Baik Nona, kita lakukan bersama. Dan tanpa mereka sadari, dari kejauhan, ada sepasang mata lain yang memperhatikan hanggar itu. Mata yang tidak senang melihat rahasia mulai terkuak. Mata yang siap mengambil langkah lebih kejam agar kebenaran tidak pernah benar-benar terbang. Malam turun perlahan di atas hanggar seperti selimut tebal yang menutupi luka. Lampu-lampu putih menyala redup, memantulkan bayangan panjang di lantai beton. Aiko masih di sana. Ia meminta asistennya pulang lebih dulu. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia ingin menghadapi semuanya tanpa perantara, tanpa tembok pelindung. Ardi berdiri di dekat meja kerja kecil, membuka tas kain lusuhnya. Dari dalam, ia mengeluarkan beberapa alat sederhana. Obeng tua, tang, multimeter kecil yang sudutnya sudah terkelupas. Alat-alat yang jauh dari kata mewah,
tapi tangannya memperlakukan benda-benda itu dengan hormat, seperti sahabat lama. Aiko memperhatikan dengan seksama. "Kau yakin dengan alat seperti itu?" tanyanya lirih. Ardi tersenyum kecil. Mesin tidak peduli mahal atau murah, Nona. Ia hanya peduli apakah yang menyentuhnya mengerti atau tidak. Kalimat itu membuat Aiko terdiam. Ada kejujuran di sana, sesuatu yang tidak ia temukan di ruang rapat selama 2 tahun terakhir. Ardi mulai bekerja. Ia membuka panel lebih dalam, mengikuti jalur kabel yang sebelumnya ia temukan. Setiap gerakannya hati-hati, seolah ia tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa memicu bencana. Ia berhenti beberapa kali, mendengarkan, menyentuh, merasakan getaran kecil yang hampir tak terlihat. Di tengah kesunyian, Ardi berbicara pelan. "Ayah saya dulu selalu bilang, mesin punya ingatan. Kalau ia pernah disakiti, ia akan menolak hidup lagi. Kita harus yakinkan dia bahwa sekarang aman." Aiko menatap jet itu dengan mata berkaca-kaca. "Aman." Kata itu terasa asing. Selama 2 tahun, hidupnya tidak pernah terasa aman, bahkan dalam mimpi. Waktu berjalan lambat. Jarum jam seperti menolak bergerak. Hingga akhirnya, Ardi menarik napas panjang. Ini jalur utama. Tapi sambungan ini bukan hanya diputus, ini diatur agar terlihat seperti kesalahan sistem acak. Orang yang melakukannya sangat pintar. Aiko menelan ludah. Jadi, mereka benar-benar ingin aku gagal. Ardi tidak menjawab langsung. Ia mengencangkan satu baut kecil, lalu menoleh. "Mereka tidak ingin Anda terbang, karena begitu pesawat ini hidup, kebenaran ikut hidup." Aiko menutup mata sejenak. Bayangan ayahnya muncul lagi. Senyum tenangnya. Kata-katanya tentang kepercayaan. Air mata jatuh perlahan, tanpa suara. Ardi melihatnya, tapi tidak berhenti bekerja. Ia tahu beberapa luka harus dibiarkan keluar sambil tangan tetap bergerak maju. Setelah hampir 2 jam, Ardi mundur selangkah. Keringat membasahi dahinya. "Secara teori, sudah cukup untuk dicoba. Tapi saya tidak menyarankan menyalakan mesin sekarang." Aiko terkejut. Kenapa? Karena jika pesawat ini tiba-tiba hidup, orang-orang yang mematikannya akan tahu, dan mereka tidak akan diam. Aiko terdiam. Logika itu masuk akal. Tapi hatinya ingin sekali melihat jet itu menyala. Ingin membuktikan bahwa ia tidak gila, tidak lemah, tidak kalah, tapi ia menahan diri. "Baik, kita tunggu." Ardi menutup panel sementara. Sebelum pergi, ia berhenti di depan Aiko. "Nona, ada satu hal lagi." "Apa?" "Kalau besok saya tidak datang, jangan percaya siapapun, termasuk saya." Kalimat itu membuat Aiko merinding. Ia menatap Ardi tajam. "Apa maksudmu?" Ardi menggeleng pelan. "Hanya firasat." Orang miskin seperti saya sering hidup dari firasat. Ia membungkuk sopan, lalu berjalan keluar hanggar. Langkahnya menghilang di balik pintu besar, meninggalkan Aiko sendirian bersama jet, dan ribuan pikiran yang berputar di kepalanya. Di luar, Ardi berjalan melewati area parkir yang hampir kosong. Angin malam menusuk kulit. Saat ia membuka ponsel tuanya, ada satu pesan tak dikenal masuk. "Berhenti sekarang, atau kau akan menyesal." Ardi menatap layar itu lama, lalu mengangkat kepala, menatap hanggar yang masih menyala dari kejauhan. Di dalam, ada seorang gadis yang menggantungkan harapan terakhirnya padanya. Ardi menghapus pesan itu. Tangannya mengepal. Permainan baru saja dimulai. Pagi datang dengan langit yang pucat, seolah matahari sendiri ragu untuk bersinar. Aiko sudah terbangun sejak fajar. Ia hampir tidak tidur semalaman. Setiap suara kecil membuat jantungnya berdegup kencang. Pikirannya terus kembali pada satu hal. Ardi. Pesan ancaman itu mungkin sudah ia duga, tapi Aiko tidak tahu apakah pria itu akan benar-benar datang hari ini. Jam di dinding hanggar berdetak pelan. 1 menit, terasa seperti 1 jam. Asistennya mendorong kursi roda Aiko masuk ke hanggar yang masih sepi. Jet putih itu berdiri diam seperti kemarin, tapi bagi Aiko rasanya berbeda. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang mulai bangun dari tidur panjang. Waktu terus berjalan. 8 pagi, 8 lewat 10. Aiko menatap pintu besar, hanggar tanpa berkedip. Dia tidak datang, bisik asistennya hati-hati. Aiko tidak menjawab, dadanya terasa berat. Dalam kepalanya, kata-kata Ardi malam tadi terngiang kembali.
Kalau besok saya tidak datang, jangan percaya siapapun. Tiba-tiba, ponsel Aiko bergetar di pangkuannya. Nomor tidak dikenal, Nona Aiko. Ini Yamato. Nama itu membuat napas Aiko tercekat. Apa yang kau inginkan? Saya hanya ingin memperingatkan Anda. Pria bernama Ardi itu berbahaya. Dia bukan siapa-siapa. Jangan percaya padanya. Demi kebaikan Anda sendiri. Aiko memejamkan mata. Suara Yamato terdengar terlalu tenang, terlalu terlatih. Kau menghubungiku untuk ini saja? Yamato terdiam sejenak, lalu berkata pelan, hampir saja terjadi kecelakaan pagi ini. Di area belakang pabrik, seorang pekerja hampir tertabrak truk. Jari Aiko menegang. Hampir. Yamato tidak menjawab langsung, hanya tertawa kecil. Hati-hati dengan pilihan Anda, Nona. Telepon terputus. Aiko menatap layar ponselnya yang gelap. Tubuhnya gemetar. Ia tahu ini bukan peringatan, ini ancaman. Dan targetnya jelas, Ardi. Saat itu juga, pintu kecil di sisi hanggar terbuka. Sosok yang dikenalnya masuk dengan langkah tertatih. Jaket kerjanya kotor. Di keningnya ada luka kecil yang masih berdarah. Ardi. Aiko menahan napas. Ardi. Ardi tersenyum lemah. Seperti dugaan saya, katanya pelan. Mereka mencoba menghentikan saya. Apa yang terjadi? Suara Aiko bergetar. Ardi menggeleng. Truk. Remnya seperti tidak berfungsi. Tapi saya melompat tepat waktu. Aiko merasakan amarah mendidih di dadanya. Ini sudah keterlaluan. Mereka ingin membunuhmu. Ardi menatap jet itu. Itu artinya? Kita benar. Mereka panik. Aiko menggenggam sandaran kursi roda. Kita tidak bisa menunggu lagi. Ardi menoleh cepat. Nona, nyalakan pesawat ini. Hari ini. Udara di hanggar seolah berhenti bergerak. Ardi menatap Aiko lama. Keputusan itu berbahaya. Tapi di mata Aiko, tidak ada lagi keraguan. Hanya tekad. Jika mereka tahu kita mendekati kebenaran, biarlah mereka tahu, kata Aiko pelan. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Ardi mengangguk perlahan. Baik. Tapi kita harus cepat. Ia membuka kembali panel yang semalam ia tutup. Tangannya bergerak lebih cepat sekarang, meski luka di keningnya masih terasa perih. Aiko mengamati setiap gerakan, jantungnya berdetak seirama dengan suara klik kecil dari alat-alat sederhana itu. Saat Ardi menyambungkan kabel terakhir, lampu indikator kecil di panel berkedip sekali. Aiko menahan napas. Ardi menoleh. Ini dia. Tangannya berhenti di atas tombol uji daya. Satu sentuhan kecil bisa mengubah segalanya. Hidup, mati, kebenaran, bahaya. Dan tepat sebelum Ardi menekan tombol itu, alarm di luar hanggar tiba-tiba berbunyi keras. Aiko terkejut. Apa itu? Ardi menegang. Wajahnya berubah serius. Itu alarm keamanan internal. Langkah kaki terdengar berlari di luar. Banyak, terlalu banyak. Seseorang datang, dan mereka tidak datang untuk membantu. Suara alarm menggema memantul di dinding hanggar, menusuk telinga seperti jeritan panjang yang tidak mau berhenti. Lampu merah berkedip cepat, membuat bayangan jet dan tubuh manusia bergerak liar di lantai beton. Aiko menegakkan tubuhnya di kursi roda, napasnya memburu. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap menatap Ardi tanpa berkedip. Langkah kaki semakin dekat. Teriakan para petugas keamanan terdengar saling tumpang tindih di luar pintu besar hanggar. Suara logam dipukul. Pintu akan dibuka paksa. Ardi menoleh cepat. Nona, dengarkan saya baik-baik. Kalau mereka masuk sebelum mesin ini menyala, semuanya selesai. Aiko menelan ludah. Lakukan. Satu kata. Pendek, tegas, tidak ada jalan mundur. Ardi menekan tombol uji daya. Untuk sepersekian detik, tidak terjadi apa-apa. Hening aneh menyelimuti hanggar, seolah waktu berhenti bernapas. Lalu, satu lampu kecil di panel menyala. Kuning, disusul bunyi dengung rendah yang sangat halus, seperti napas pertama bayi yang baru lahir. Aiko menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Itu suara mesin. Belum penuh, kata Ardi cepat, tapi cukup untuk bukti. Tepat saat itu, pintu hanggar terbuka keras. 5 petugas keamanan masuk berlari. Di belakang mereka,
Yamato. Wajahnya dingin. Matanya langsung tertuju pada panel terbuka dan lampu indikator yang menyala. Untuk sesaat, topeng ketenangannya retak. "Matikan sekarang," teriaknya. Siapa yang mengizinkan ini? Aiko maju dengan kursi rodanya beberapa sentimeter, seolah ingin berdiri dengan kehendak semata. "Aku yang mengizinkan." Yamato menatapnya tajam. "Nona Aiko, Anda tidak mengerti risikonya. Ini prosedur ilegal. Pria itu melanggar..." "Cukup, Yamato." Suara Aiko bergetar, tapi penuh kekuatan. 2 tahun aku menuruti semua prosedurmu. 2 tahun aku mempercayaimu. Dan 2 tahun pesawat ini mati. Ardi berdiri di samping panel, tubuhnya kaku. Salah satu petugas mendekat, hendak menariknya pergi. Tapi sebelum tangan itu menyentuh Ardi, suara mesin tiba-tiba naik sedikit. Dengungnya lebih jelas, lebih hidup. Para petugas terdiam. Mereka saling pandang. Tidak ada yang berani bergerak. Aiko menatap Yamato. "Kau bilang ini tidak bisa terbang. Kau bilang mesinnya rusak permanen. Lalu apa yang sedang kita dengar sekarang?" Yamato berkeringat. Itu tidak stabil. Sangat berbahaya. "Berbahaya untuk siapa?" tanyanya pelan. "Untukku? Atau untuk orang-orang yang akan terbongkar jika pesawat ini benar-benar hidup?" Hening. Panjang. Menyakitkan. Ardi menatap Aiko. "Ini sudah cukup. Kalau kita lanjutkan, mereka bisa mematikan sistem pusat." Aiko mengangguk perlahan. Ia menatap para petugas keamanan satu persatu. "Mundur. Sekarang." Tak seorang pun bergerak. Hingga Aiko berkata pelan, "Aku akan merekam semuanya. Dan jika sesuatu terjadi pada pria ini, atau padaku, semua ini akan keluar ke publik." Yamato membeku. Tatapannya goyah. Aiko melanjutkan, suara hampir berbisik, tapi mematikan. "Ayahku mengajarkanku satu hal terakhir. Jika kau tidak bisa terbang, buat orang lain takut jatuh." Yamato menarik napas panjang. Ia mengangkat tangannya memberi isyarat, semua mundur. Para petugas ragu, tapi akhirnya mundur perlahan. Pintu hanggar kembali ditutup, meninggalkan Aiko dan Ardi dalam keheningan yang masih bergetar oleh suara mesin yang setengah hidup. Ardi mematikan kembali daya uji. Dengung itu meredup, lalu hilang, tapi bekasnya tertinggal di udara. Bukti, harapan, ancaman. Aiko menunduk, napasnya berat. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan karena putus asa. Ini karena ia tahu satu hal pasti. Pesawat ini bisa terbang, dan jika bisa terbang, maka kebenaran juga akan ikut terbang. Ardi menatap Aiko. "Nona, setelah ini mereka tidak akan berhenti." Aiko mengangguk. "Aku tahu. Tapi aku juga tahu. Aku tidak sendirian lagi." Di luar hanggar, di balik pintu baja, Yamato berdiri diam. Tangannya mengepal. Di saku jasnya, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. "Hentikan mereka. Dengan cara apapun." Dan di detik itu, bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, hujan turun deras seperti ingin menghapus jejak apapun yang terjadi di siang hari. Hanggar sudah dikunci berlapis. Penjagaan diperketat. Tapi bagi Aiko, rasa aman justru terasa semakin jauh. Ia duduk di ruang kerjanya, lampu redup, tirai setengah tertutup, mendengarkan suara hujan menghantam kaca seperti ribuan pertanyaan yang tidak kunjung mendapat jawaban. Di sudut ruangan, Ardi berdiri dengan jaket kerja yang sudah diganti, luka di keningnya dibersihkan seadanya. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap waspada. Sejak insiden alarm siang tadi, ada sesuatu yang berubah. Mereka bukan lagi hanya pewaris dan tukang pel. Mereka kini berada di sisi yang sama dari sebuah garis berbahaya. "Mereka akan bergerak malam ini," kata Ardi pelan, hampir berbisik. Aiko menoleh. "Kau yakin?" Ardi mengangguk. Orang-orang seperti Yamato tidak suka menunggu, apalagi setelah rahasia mereka terlihat. Biasanya, mereka memilih cara yang tidak meninggalkan saksi. Aiko menarik napas panjang. Di dadanya, rasa takut dan keberanian bercampur menjadi satu. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" Ardi terdiam sejenak, lalu berkata pelan tapi pasti, "Kita harus selangkah lebih dulu. Bukan menyalakan pesawat, tapi mengambil apa yang mereka sembunyikan di dalamnya." Aiko mengerutkan kening. "Maksudmu?" Ardi mendekat, merendahkan suara.
Jet ini bukan cuma alat terbang, ini brankas berjalan. Ayah Anda pasti menyimpan sesuatu di dalam sistemnya. Sesuatu yang membuat mereka begitu mau mengambil risiko sejauh ini. Jantung Aiko berdegup kencang. Ia teringat kata-kata ayahnya dulu, tentang kepercayaan, tentang langit, tentang rahasia yang hanya boleh dibuka jika keadaan benar-benar genting. Mungkinkah semua ini memang sudah ia antisipasi? Kita masuk lagi ke hanggar, kata Aiko akhirnya. Sekarang, hujan membantu mereka. Suara langkah tersamarkan. Kamera keamanan di jalur belakang masih mati sejak pagi karena gangguan listrik yang terlalu kebetulan. Ardi membuka pintu servis kecil dengan kartu lama yang entah bagaimana masih aktif. Mereka masuk ke hanggar yang gelap, hanya diterangi cahaya lampu darurat kebiruan. Jet putih itu berdiri diam, megah dan dingin. Tapi kali ini, Aiko tidak melihatnya sebagai benda mati. Ia melihatnya seperti pesan terakhir dari ayahnya. Ardi membuka panel berbeda dari sebelumnya. Lebih dalam, lebih tersembunyi. Tangannya bergerak cepat, tapi terkontrol. Ini sistem lama, tidak banyak orang tahu. Lalu, sebuah lampu kecil menyala samar. Di layar internal muncul folder tersembunyi. Dilindungi sandi. Aiko menahan napas. Itu sandi ayahku. Tangannya gemetar saat menyebutkan angka dan huruf yang hanya mereka berdua tahu. Layar berkedip, terbuka. Di dalamnya bukan data teknis, melainkan rekaman. Dokumen, nama-nama, transaksi, kontrak gelap, dan satu video terakhir. Wajah ayah Aiko muncul di layar, lebih tua, lebih serius. Aiko, jika kau melihat ini, berarti aku sudah gagal melindungimu sepenuhnya. Orang-orang yang kau percaya, tidak semuanya bersih. Air mata Aiko jatuh tanpa bisa ditahan. Ardi berdiri kaku, menunduk, memberi ruang pada luka yang sedang terbuka. Suara ayahnya berlanjut. Jet ini aku matikan dengan sengaja, bukan untuk menghentikanmu terbang, tapi untuk menjebak mereka. Mereka pasti akan mencoba memperbaikinya, dan saat itu jejak mereka akan tertinggal. Aiko terisak pelan. Jadi, semua ini belum selesai, Nona, kata Ardi pelan. Tiba-tiba suara pintu hanggar berbunyi. Tidak keras, tidak juga pelan, terlalu tenang. Langkah kaki terdengar. 1, 2, banyak. Lampu utama menyala terang. Di pintu hanggar, Yamato berdiri, basah oleh hujan, wajahnya tanpa ekspresi. Di belakangnya, beberapa pria berjas hitam. Sepertinya, Anda terlalu cepat memahami warisan ayah Anda, Nona Aiko. Ardi secara refleks berdiri di depan Aiko. Dan di detik itu, Aiko sadar. Ini bukan lagi tentang pesawat. Ini tentang bertahan hidup. Lampu hanggar menyala penuh, menyilaukan mata Aiko hingga ia harus menyipitkan pandangannya. Suara hujan di luar kini terdengar jauh, seolah dunia menutup pintu dan membiarkan mereka terperangkap di dalam satu ruang nasib. Ardi berdiri tepat di depan kursi roda Aiko. Tubuhnya sedikit condong, seperti perisai rapuh yang siap retak kapan saja. Yamato melangkah masuk perlahan. Sepatunya meninggalkan jejak air di lantai beton. Wajahnya tenang, terlalu tenang, seolah semua yang terjadi hanyalah bagian dari rencana yang memang sudah ia hitung sejak awal. Pria-pria berjas hitam di belakangnya menyebar, menutup setiap kemungkinan jalan keluar. Saya sudah bilang, Nona, suara Yamato rendah dan datar. Jangan percaya siapapun. Aiko menatapnya tanpa gentar. Di matanya tidak ada lagi rasa ragu, yang tersisa hanya kekecewaan yang dingin. Jadi ayahku benar, kau tidak pernah melindungiku. Kau melindungi dirimu sendiri. Yamato tersenyum tipis. Ayah Anda terlalu idealis. Dunia ini tidak terbang dengan kepercayaan. Dunia terbang dengan kekuasaan. Salah satu pria berjas hitam melirik layar yang masih menyala di panel jet. Dokumen-dokumen itu, Anda tidak seharusnya melihatnya. Aiko menarik napas panjang, tangannya gemetar, tapi suaranya tetap keluar jelas. Semuanya sudah tersimpan. Tidak hanya di sini. Jika sesuatu terjadi pada kami, data ini akan muncul ke publik. Yamato berhenti melangkah. Untuk pertama kalinya malam itu, ada kilatan emosi di matanya. Kau menggertak? Mungkin,
Jawab Aiko pelan. Mungkin tidak. Ardi merasakan jantungnya berdegup keras. Ia tahu mereka berada di ujung. Ia menoleh cepat ke panel kontrol, ke tombol kecil yang tadi siang hampir mengubah segalanya. Satu ide gila muncul di kepalanya. Berbahaya. Nekat. Ardi membungkuk sedikit ke arah Aiko. Nona, percayalah pada saya. Kali ini saja. Aiko menatap Ardi. Wajah pria itu sederhana, terluka, tapi penuh keyakinan. Sama seperti ayahnya dulu ketika berkata tentang kepercayaan. Aiko mengangguk pelan. Di detik berikutnya, Ardi bergerak cepat. Tangannya menekan kombinasi yang tidak dikenal siapapun, kecuali dirinya dan mungkin ayah Aiko. Lampu indikator berubah warna. Suara mesin kembali terdengar lebih kuat dari sebelumnya. Bukan untuk terbang, tapi untuk mengirim. Apa yang kau lakukan? Teriak Yamato. Ardi tidak menjawab. Panel layar menampilkan satu pesan singkat. Transfer data, aktif. Wajah Yamato berubah pucat. Hentikan itu. Sekarang, para pria berjas hitam bergerak. Salah satu dari mereka meraih Ardi, mendorongnya keras ke lantai. Tubuh Ardi terbanting, napasnya terhenti sejenak. Aiko berteriak, suaranya pecah oleh panik. Berhenti, jangan sentuh dia. Yamato berteriak, matikan sistemnya. Terlambat. Di layar, satu bar kecil mencapai ujungnya. Selesai. Suara mesin meredup kembali, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Ardi terbaring di lantai, dadanya naik turun dengan susah payah. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Aiko menatap Yamato dengan mata basah, tapi menyala. Sudah selesai. Kau kalah. Yamato berdiri kaku. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena marah, tapi karena takut. Ia tahu apa artinya itu. Semua yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun, kini sudah terlepas dari genggaman. Di kejauhan, suara sirene mulai terdengar. Pelan, lalu semakin jelas, mendekat. Para pria berjas hitam saling pandang. Salah satu dari mereka mundur. Yang lain mengikuti. Tidak ada perintah lagi. Mereka tahu permainan sudah berakhir. Yamato menatap Aiko untuk terakhir kalinya. Wajahnya runtuh. Saya hanya tidak ingin kehilangan segalanya. Aiko menjawab pelan. Kau kehilangan segalanya saat kau mengkhianati ayahku. Langkah kaki polisi menggema di luar hanggar. Pintu dibuka paksa. Cahaya biru merah menari di dinding. Dunia akhirnya masuk kembali ke ruang ini. Aiko menunduk ke arah Ardi. Ia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan pria itu erat. Terima kasih, karena kau memilih berdiri di sisiku. Ardi tersenyum lemah. Saya hanya tidak ingin Anda sendirian, Nona. Sirene berhenti. Suara borgol berbunyi. Yamato dibawa pergi. Di tengah kekacauan itu, Aiko menatap jet putih yang berdiri diam. Kali ini bukan sebagai simbol luka, tapi sebagai saksi bahwa kebenaran akhirnya menemukan jalannya.